judul yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, materinya adalah penyusunan dokumen ISO 9001-2015. Di mana ISO 9001 sebelumnya ada versi yang lama, yaitu ISO 9001-2008. Sejak tahun 2015, ISO itu merevisi dokumen sistem manajemen mutu atau quality management system ISO 9001 dalam versi terbaru yang dikenal saat ini adalah ISO 9001-2015. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mendengar atau melihat gitu ya, tulisan-tulisan ISO 9001.2/2015, itu artinya adalah organisasi tersebut sudah menerapkan ISO 9001 untuk versi yang terbaru. Jadi sampai tahun 2020 ini belum ada revisi. Ya, belum ada revisi kembali karena biasanya revisi itu dilakukan antara 7 sampai 8 tahun. Tetapi saya melihat bahwa ISO 9001 yang versi 2015 saat ini diterapkan itu sudah memiliki struktur level dokumen tingkat tinggi. Di situ dinyatakan juga dalam dokumen standar ISO-nya. Jadi high level structure itu artinya standar atau klausul-klausul atau persyaratan-persyaratan ISO 9001 seri 2015 bisa diintegrasikan dengan ISO yang lain. Misalnya 14001 tentang lingkungan, 45001 tentang safety dan kesehatan keselamatan kerja, ISO 22000 tentang food safety management, ISO 31000 tentang misalnya risk management, ya, ISO 21001 itu yang berkaitan dengan organisasi pendidikan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu melihat atau mendengar atau menyaksikan dimanapun berada ada tulisan misalnya ISO 9001-2015, berarti organisasi tersebut sudah menerapkan sistem manajemen mutu terbaru. Itu Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjut. Nah, kalau kita berbicara ISO 9001-2015, maka ada pertanyaan, itu ISO tentang apa sih? Karena Bapak Ibu pasti tahu bahwa ISO itu macam-macam. Jadi ISO 9001 itu ya adalah quality management system, atau kalau dalam dokumen berbahasa Indonesia disebutkan sistem manajemen mutu. Terkadang jadi gini, maaf saya, kenapa saya tampilkan dua istilah ini? Terkadang di beberapa organisasi yang menggunakan naratif berbahasa Inggris, mereka menggunakan istilah QMS. Sekali lagi ya, organisasi atau perusahaan yang menggunakan naratif ya atau tulisan-tulisan atau dokumen di perusahaan yang berbahasa Inggris, mereka menuliskannya QMS, Quality Management System. Artinya pada saat Bapak Ibu melihat istilah itu atau mendengar istilah itu, maka itu sama dengan sistem manajemen mutu atau SMM kalau di Indonesia kan, sistem manajemen mutu. Jadi ISO-nya adalah ISO 9001. Apakah sistem manajemen mutu itu? Jadi sistem manajemen mutu itu adalah sistem yang digunakan untuk menetapkan kebijakan oleh manajemen puncak berkaitan dengan arah organisasinya di bidang mutu. Jadi mutu itu terkadang kita juga familiar dengan istilah kualitas. Nah, pertanyaannya siapa sih yang berkepentingan dengan ISO ini? Seluruh organisasi memiliki kepentingan terkait kualitas dimanapun Bapak dan Ibu berada. Entah Bapak Ibu berada di organisasi pendidikan misalnya gitu ya, atau Bapak Ibu ada di organisasi lembaga pemerintahan misalnya di inspektorat ya, atau di badan atau lembaga konsultasi atau di perusahaan swasta, maka ISO 9001 ini kalau menurut saya sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan. Jadi bukan lagi gaya-gayaan,
Kalau beberapa tahun silam mungkin perusahaan yang menerapkan ISO nih gaya-gayaan nih, kita sudah ISO. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang sudah jadi suatu kebutuhan. Bahkan untuk sekedar informasi saja Bapak Ibu sekalian, masjid saja ada yang menerapkan ISO 9001. MUI sekarang menerapkan ISO 9001 dan sudah tersertifikasi. SMA bahkan SD SMP ada yang menerapkan ISO 9001. Jadi alangkah kalau organisasi kita belum menerapkan ini, kok kayaknya ada yang kurang gitu Bapak Ibu ya. Walaupun saya yakin di setiap lembaga ya, atau institusi pasti punya sistem manajemen tersendiri. Dari lembaga pemerintahan kan pasti punya sistem tersendiri. Tetapi apa bedanya antara sistem manajemen atau penjaminan mutu di dalam suatu organisasi dengan penjaminan mutu berbasis ISO? Kalau kita bicara penjaminan mutu yang berbasis dengan lembaga atau institusi, misalnya kampus itu kan ada misalnya BAN PT gitu ya. Kalau inspektorat atau lembaga pemerintahan lain mungkin ada suatu sistem di mana sistem tersebut diterapkan oleh organisasi tersebut. Kalau misalnya swasta itu siapa yang menerapkan standarnya? Maka swasta otomatis ISO ini sebagai standar, tetapi tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pemerintahan juga menerapkan ISO 9001. Karena ISO 9001 ini bersifat global. Jadi apabila organisasi kita sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan mengimplementasikannya, maka sistem manajemen mutu atau kualitas baik itu produk atau layanan dari organisasi kita itu bisa dijamin validitasnya. Kecuali Bapak Ibu ISO-nya itu ISO-ISOan. Maaf ya Bapak Ibu ya, ada istilah ISO-ISOan. ISO-ISOan itu apa sih Pak Tommy? Jadi ISO-nya itu kalau mau audit baru nyiapin dokumen, nggak diaudit lepas gitu Pak ya. Kemudian lembaga sertifikasinya juga ada bahkan yang hanya membayar dengan beberapa rupiah begitu ya. Kemudian tanpa diaudit dapat sertifikat. Ada yang nakal seperti itu Bapak Ibu, ada. Tapi saya tidak berharap teman-teman yang ikut kegiatan mikro ini berpikir ke arah sana ya. Jangan Bapak Ibu, sayang. Jadi sebaiknya kita implementasikan karena manfaatnya untuk organisasi kita.